Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan mulai pembelajaran daring untuk mata pelajaran fikih ya. Untuk hari ini akan saya sampaikan tentang fikih muamalah. Jadi sebagaimana yang kita ketahui setelah kemarin kita belajar tentang fikih ibadah, yaitu tentang zakat dan puasa, sekarang kita masuk kepada fikih muamalah. Dan pada pembelajaran ini, di semester ini, kita akan belajar tentang jual beli, kemudian kirot, ya, kemudian riba. Dan hari ini akan saya sampaikan tentang kitab Al-Buyu ya, kitabul Buyu, yaitu kitab jual beli ya. Tentunya ini tidak semuanya saya sampaikan karena keterbatasan waktu, dan insya Allah dengan belajar ini kita akan mengetahui bagaimana bukti tentang sumuliyatul Islam, jadi kesempurnaan Islam. Ternyata segala aspek kehidupan kita ini memang Islam sudah mengaturnya. Jadi ketika kita hidup ya, kita tidak terlepas dari kegiatan jual beli, maka Islam juga mengaturnya ya. Baik, eh, namun sebelumnya, sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan, nama saya Bagio Mulyono. Barangkali ada di antara teman-teman semuanya yang belum kenal dengan saya. Saya ngajar di kelas 9 ya, di SMP IT Hidayah Klaten. Baik, kita masuk ke jual beli. Jual beli atau yang disebut niaga atau perniagaan. Nanti dalam bahasan jual beli ini kita akan belajar tentang yang pertama adalah pengertian dari jual beli atau niaga itu sendiri. Kemudian yang kedua tentang hukum jual beli. Kemudian yang ketiga tentang syarat dan rukun jual beli. Kemudian yang keempat adalah macam-macam jual beli. Kemudian yang kelima adalah jual beli yang sah tetapi dilarang oleh Islam. Namun pada hari ini ya, akan saya sampaikan tiga yang pertama, yaitu pengertian, kemudian hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli. Itu yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga nanti bisa selesai ya, dan dimengerti. Baik, anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa yang dimaksud dengan jual beli itu? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jual beli itu sejak dulu kala sudah dilakukan ya. Jadi kalau zaman dahulu itu ada sistem barter. Barter itu adalah tukar menukar. Maka dalam pengertian jual beli atau al-bai' itu mengandung pengertian yakni tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Kenapa disebut sesuatu? Boleh jadi itu barang satu dengan barang yang lain. Misalkan beras dengan sayur mayur, ataupun mungkin ayam dengan apa namanya beras itu kan. Jadi secara bahasa atau secara lugah, jual beli itu al-bai' itu didefinisikan, diartikan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu pengertian dari sisi bahasa. Kemudian yang kedua dari sisi syara atau secara istilah, eh, jual beli atau perniagaan itu diartikan atau didefinisikan akad tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam ya. Jadi tidak berbeda dengan tinjauan secara bahasa, maka tinjauan secara syariat atau istilah di sini ditambahi dengan akad. Akad itu perjanjian ya. Jadi kesepakatan ya. Antara siapa? Antara penjual dan pembeli. Jadi untuk tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, tata caranya nanti seperti apa? Nanti akan kita pelajari. Nah, sekarang makna harta ya. Harta itu diwujudkan ya, ada dua ya. Yang dimaksud harta itu ada dua macam, yakni yang pertama berwujud barang. Ya, contohnya ada rumah, ada motor, ada buku,
mungkin ada pulpen, ya, ada peci dan sebagainya, ada baju gitu ya. Kemudian yang kedua wujudnya adalah berupa manfaat. Misalkan apa? Jasa. Jasa itu banyak ya, tukang cukur, kemudian parkir ya, sopir itu kan. Kemudian bisa juga berwujud pulsa. Ya, pulsa itu walaupun tidak kelihatan tapi manfaatnya bisa kita gunakan atau bisa kita rasakan. Ya, itu wujud harta. Kemudian sekalian rahmatullah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hukum jual beli. Jadi kita mengenal hukum itu kan ada 5 ya. Hukum Islam itu ada 5. Yang pertama adalah wajib. Wajib itu ada 2, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Kemudian ada sunnah yang kedua. Sunnah itu juga ada 2, sunnah muakkad dan ghairu muakkad ya. Kemudian yang ketiga ada mubah atau yang disebut dengan boleh itu, atau apa namanya, ya diperbolehkan ya. Mubah itu boleh. Kemudian yang keempat itu ada makruh. Makruh itu kalau dalam terminologi hukum Islam adalah sesuatu yang tidak selayaknya kita lakukan ya. Jadi kalau makruh itu sebaiknya ditinggalkan kalau memang tidak terpaksa sekali. Kemudian yang kelima adalah haram ya. Haram itu yang dilarang oleh Islam. Nah, dalam kaidah fikih kita diajarkan bahwa setiap hal muamalah itu dibolehkan kecuali kalau ada larangan. Baik anak-anak semuanya, itu kaidah fikihnya ya. Ini perlu kita mengerti ya. Beda dengan kaidah ibadah bahwa semua ibadah itu terlarang kecuali kalau ada perintah. Tapi kalau muamalah beda. Semua muamalah itu boleh kecuali kalau ada larangan. Ini yang harus kita pegang. Baik, kita masuk kepada hukum jual beli. Apa sih hukum jual beli itu? Kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 275. Di situ Allah Subhanahu wa taala dalam potongan lafadznya difirmankan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 29 di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalau kamu makan atau kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan dasar suka sama suka di antara kalian. Artinya tidak saling terpaksa. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW ketika ditanya tentang mata pencarian yang baik itu, ayul kasbil adyabu, maka qala amalur rijal amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya tentang mata pencarian yang baik, maka beliau bersabda, seseorang yang bekerja dengan tangannya, artinya dengan fisiknya ya, atau dengan akalnya ya, dengan pikirannya, atau dan itu ya, kullu bai'in mabrurin, yaitu setiap jual beli yang mabrur. Jadi makna mabrur itu dalam hadis tersebut adalah terhindar dari tipu menipu yang merugikan orang lain. Jadi kalau jual beli itu sampai merugikan orang lain dengan sengaja gitu ya. Kadang-kadang kan merugikan tak sengaja itu kan. Maksud kita nggak merugikan tapi ternyata merugikan itu. Jadi di sini makna mabrur itu tidak ada tidak ada tipu menipu atau merugikan orang lain yang sifatnya disengaja gitu kan. Baik, itu makna mabrur ya. Maka dari Al-Quran dan hadis yang telah disampaikan tadi, maka kesimpulannya hukum jual beli itu adalah boleh, dan ini adalah hukum asal ya. Hukum asal artinya kalau hukum asal berarti nanti hukum ini bisa bergeser, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib ya, bisa jadi haram dan sebagainya kan gitu. Tinggal nanti jenis jual belinya apa kan gitu. Sebagai contoh misalkan ketika kita jual beli rokok itu kan. Rokok itu kan dari kesepakatan ulama jumhur ya. Sebagian ulama walaupun sebagian itu mengharamkan,
Tapi sebagian besar ulama menghukumi makruh itu kan. Maka jual beli rokok itu juga tidak seharusnya kita lakukan kan gitu, karena hukumnya makruh. Apalagi kemudian jual beli khamr itu, jual beli khamr. Khamr itu kan sudah dinas oleh Allah tidak boleh atau terlarang atau haram. Maka jual beli khamr itu juga terlarang atau haram itu. Kembali ya, jadi hukum jual beli itu adalah mubah. Jual beli itu adalah boleh ya. Baik, sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya adalah syarat dan rukun jual beli. Kita masuk ke syarat jual beli. Apa syaratnya? Syarat ini terkait dengan yang pertama akidnya. Akid itu adalah penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu adalah barang yang diperjualbelikan. Kemudian terkait juga dengan alatnya, alat tukar menukarnya itu, atau duitnya kalau kita bahasakan, atau uangnya. Kemudian terkait dengan akadnya, akad sigot kabulnya ya, sigot kabulnya atau ucapan serah terimanya. Jadi ada 4 itu nanti terkaitnya. Nah sekarang syarat akidnya itu apa? Penjual dan pembeli itu bagaimana? Yang pertama adalah balik. Kemudian yang kedua adalah berakal. Kemudian yang ketiga adalah rusydu. Rusydu itu mampu melaksanakan urusan agama dan mengelola keuangan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah suka sama suka, seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Jadi ikhwas sekalian rahimakumullah. Jadi kalau ada anak kecil yang jual beli itu terlarang itu, kecuali ada beberapa syarat. Yang pertama, anak kecil itu yang dijual belikan itu barang yang sepele, artinya barang yang remeh, bukan barang yang berharga. Jadi misalkan beli permen, beli pulpen, beli buku, itu bisa dilakukan oleh anak kecil yang belum balik itu. Atau dengan pengawasan orang tua atau pengawasan orang yang sudah balik gitu. Itu baru boleh anak kecil itu melakukan sebuah transaksi gitu ya. Kemudian berakal sudah jelas. Kemudian yang tiga, mampu melaksanakan urusan agama, artinya dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, tidak mudah untuk tertipu kan itu. Kemudian atas dasar suka sama suka, tidak terpaksa ya. Itu yang terkait dengan akid atau penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua terkait dengan ma'qud alaih atau yang disebut dengan barang yang diperjualbelikan. Syaratnya apa saja? Yang pertama adalah suci. Suci itu artinya barang itu halal, tidak haram gitu kan. Kemudian yang kedua ada manfaatnya. Jadi kalau barang nggak ada manfaatnya itu ya jangan dijual belikan gitu. Manfaatnya bagaimana? Silakan didefinisikan sendiri. Misalkan kalau kita beli kaset beli kaset nasyid itu kan. Itu manfaatnya apa? Ya manfaatnya untuk menyenangkan hati kita, untuk memberikan semangat kepada kita. Itu diperbolehkan. Contoh saja ya, contoh saja. Kemudian yang ketiga dalam kekuasaan penjual dan pembeli. Dalam kekuasaan penjual dan pembeli itu artinya bahwa barang itu sudah dikuasakan penjual dan pembeli. Pembeli itu memiliki kuasa gitu kan. Ini ada dua macam. Yang pertama barang itu memang milik penjual yang dia kemudian berhak untuk menjualnya. Kemudian boleh jadi barang itu yang diperjualbelikan itu bukan milik penjual, tetapi dia diberi kuasa untuk menjual ya. Jadi maka dalam kalimat ini syarat yang ketiga terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah dalam kekuasaan penjual dan pembeli. Kemudian yang keempat, kadar atau ukuran ya dan sifat barang yang diperjualbelikan itu diketahui oleh penjual dan pembeli. Maka dalam kitab takrib itu ya dikatakan barang jual beli yang sah itu diantaranya adalah barang yang walaupun barangnya itu belum kelihatan itu, tapi sifat dan ukurannya harus diketahui. Jadi penjual itu berhak atau wajib untuk menjelaskan sifat barang yang akan diperjualbelikan. Ukurannya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, itu harus disampaikan. Walaupun barang itu mungkin di gudang itu, barang itu masih di toko, tapi dia sampaikan barangnya ini, harganya ini dengan sifatnya seperti ini, ukurannya seperti ini. Ini diperbolehkan itu. Dan yang tidak diperbolehkan adalah ketika barang itu tidak diketahui ukurannya, tidak diketahui sifatnya, itu pembeli dan penjual sama-sama buta, artinya tidak tahu, itu maka
barang itu tidak boleh diperjualbelikan ya. Itu yang kedua terkait dengan ma'qud alaih atau barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga adalah yang terkait dengan sighat ijab kabul atau ucapan serah terima ya. Jadi kalau kita pahami ijab kabul itu terkait dengan pernikahan, ternyata ijab kabul itu dalam jual beli juga dikenal, bahkan termasuk rukun ya, termasuk rukun jual beli. Jadi sikot ijab kabulnya itu bagaimana? Bisa dengan lisan yang pertama, bisa dengan tertulis. Dengan lisan ya seperti orang menyerahkan kata-kata penyerahan. Ini saya punya barang, ini karena sudah antum beli, ini saya serahkan. Kemudian yang pembeli juga ini sudah saya terima barangnya gitu kan. Itu contoh dengan lisan. Bisa juga dengan tertulis. Tertulis itu bisa dengan alat bukti, misalkan kwitansi, faktur, nota dan sebagainya. Atau ketika kita pergi ke pasar, kita tanya kepada penjualnya, bawang 1 kilo berapa? 1 kilo misalkan 20.000, ya sudah. Ketika kita sepakat, kita beli, itu sudah masuk dalam sikot ijab kabul itu. Atau ketika kita pergi ke mall itu kan, atau minimarket itu kan, setiap barang itu sudah ada harganya, ditempel labelnya. Misalkan pasta gigi harganya 5.500 atau berapa gitu kan, sikat giginya 3.000 itu kan. Ketika kita sudah sepakat dengan harga itu, kemudian kita membelinya, maka itu sudah sah menjadi syarat dari sikot ijab kabul. Kemudian yang terakhir adalah alat tukar jual beli. Alat tukar ya, alat tukar itu ya kalau kita duit itu ya, atau uang, mata uang. Kalau dulu di Arab itu ada dinar dan dirham. Maka sekalian rahmatullah, anak-anak semuanya, alat tukar itu mempunyai 2 syarat. Yang pertama adalah bernilai, artinya ada nilainya itu. Jadi kalau nggak ada nilainya, ya nggak bisa dibuat sebagai alat tukar. Misalkan alat tukarnya berupa beras itu, beras kan ya bernilai ya. Nilainya berapa beras ini? Sekilonya misalkan 10.000 kan, berarti bernilai gitu. Alat tukarnya berupa uang, ada 5.000, ada 10.000 dan sebagainya. Kemudian yang kedua, syarat alat tukar jual beli itu berlaku dan diakui penggunaannya. Jadi kalau kita punya uang tahun 70-an ternyata ini nggak laku ya, walaupun punya nilai tapi nggak laku ya nggak bisa digunakan. Dan diakui penggunaannya gitu. Nah penggunaannya di mana? Misalkan di Indonesia pakai rupiah ya pakai rupiah gitu kan. Misalkan kita di Klaten pakai rupiah, di desa pakai rupiah itu. Jangan pakai dolar, walaupun barangkali di antara kalian orang-orang kaya yang setiap saat pergi ke luar negeri pakai dolar gitu. Jadi kalau di Klaten ya pakai rupiah gitu. Baik, kemudian yang terakhir dalam bahasan ini adalah rukun jual beli ya, rukun jual beli. Apa rukun jual beli itu? Rukun jual beli ada 3 ya. Yang pertama adalah akid penjual dan pembeli, kemudian ma'qud alaih barang yang diperjualbelikan, yang ketiga adalah sikot ijab kabul. Jadi 3-tiganya itu harus ada. Baik, sebelum ini saya tutup, anak-anak semuanya, perlu saya ingatkan perbedaan antara syarat dan rukun. Ya, kemarin kita sudah belajar syarat dan rukun. Apa itu syarat? Apa itu rukun? Ya, syarat jual beli itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum jual beli itu terjadi. Sekali lagi, syarat jual beli itu maksudnya hal-hal yang harus dipenuhi. Ya, hal-hal yang harus dipenuhi sebelum ya, jual beli itu terjadi. Sedangkan rukun jual beli maknanya atau artinya hal-hal yang harus dipenuhi saat pelaksanaan jual beli ya. Jadi bedanya adalah masalah waktu sebelum dan pas jual beli. Maka ketika kita memahami rukun Islam ya, ini melebar sedikit ya, memahami rukun Islam itu ada 5, berarti 5-limanya itu harus ada dalam kita beragama gitu kan. Nggak boleh kemudian kita menafikan, oh karena haji itu tidak, aku orang mampu, saya tidak mampu maka tidak akan saya laksanakan itu. Nggak boleh seperti itu. Walaupun kita tidak mampu, maka kita masih ada kewajiban, yaitu wajib berniat. Dan kita wajib meyakini 5-limanya itu harus kita tegakkan.
Itu nggih anak-anak semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan ya. Eh, begini apa namanya? Ini yang bisa saya sampaikan anak-anakku semuanya terkait dengan jual beli. Baru 3 pembahasan ya. Jadi pengertian, kemudian hukum, kemudian syarat dan rukun. Insyaallah nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang nggih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.